Halo, selamat sore Pak Sobron dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 5 dengan saya Angelina, saya Michelle, saya Claudia, Saya Miftah. Saya Abdul. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang rolling mills. Definisi dari proses rolling yaitu proses rolling juga dikenal sebagai pengerolan, adalah metode pembentukan logam yang umum digunakan untuk menghasilkan produk logam dengan ketebalan dan bentuk yang seragam. Proses ini dilakukan dengan memaksa logam melalui celah di antara dua rol berputar yang menyebabkan logam mengalami deformasi plastis dan menjadi lebih tipis dan panjang. Tujuan dari proses rolling itu ada 5. Yang pertama, mengurangi ketebalan logam. Tujuan utama dari proses rolling adalah untuk mengurangi ketebalan logam menjadi bentuk dan dimensi yang diinginkan. Yang kedua, memperoleh bentuk tertentu. Rolling dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai bentuk logam seperti lembaran, pelat, batang, pipa, dan profil struktural. Yang ketiga, meningkatkan kepadatan dan kekuatan logam. Proses rolling meningkatkan kepadatan dan kekuatan logam dengan cara menyeralaskan struktur butiran logam. Yang keempat, memperbaiki sifat mekanik logam. Rolling dapat meningkatkan sifat mekanik logam seperti keuletan, diaktilitas, dan ketahanan retak. Dan yang terakhir, mempermudah proses produksi selanjutnya. Logam yang telah di-roll menjadi lebih mudah dibentuk dan diolah dalam proses produksi selanjutnya, seperti penempaan, pemotongan, pengelasan, dan permesinan. Selanjutnya, di sini terdapat jenis-jenis rolling mills. Yang pertama ada two high mills, terdiri dari 2 gulungan berat dengan penempatan salah satu gulungan di atas gulungan yang lain. Yang kedua, two high reversing mills, yaitu arah putaran gulungan dapat dibalik. Ketiga, three high rolling mills menggunakan prinsip meneruskan pekerjaan bolak-balik untuk mencapai serangkaian penggulungan bahan. Keempat, 4 high rolling mills terdiri dari 4 buah gulungan horizontal di mana 2 diantaranya memiliki diameter yang lebih besar dan 2 gulungan lainnya memiliki diameter yang lebih kecil. Kelima, cluster mills, rolling mills yang menggunakan gulungan kerja kecil yang didukung oleh banyak mekanisme gulungan lainnya. Dan yang terakhir ada tandem rolling operation mills, terdiri dari beberapa gulungan yang dilewati bahan secara konstan. Rolling dilakukan dalam 2 tahap, yaitu hot rolling and cold rolling. Pada tahap pertama, hot rolling merupakan tahap awal dari proses pengerolan material. Hot rolling dilakukan di atas suhu rekristalisasi. Material akan di-roll biasanya berupa ingot atau logam hasil penuangan atau pengecoran. Material tuang yang memiliki struktur yang kasar dan butir-butir tidak seragam. Karena struktur di dalamnya yang tidak seragam, material tuang memiliki sifat yang getas dan ada kemungkinan memiliki lubang kecil atau pori-pori. Dengan dilakukannya proses hot rolling, struktur material tuang yang dapat dikonversi menjadi struktur material tempa. Material tempa memiliki butir-butir yang lebih halus dan rapi. Kondisi butir tersebut menjadikan material bersifat lebih daktil. Proses hot rolling juga dapat menutup lubang-lubang kecil di dalam material. Dari proses hot rolling, kita dapat menghasilkan beberapa produk yang disebut sebagai bloom, slab, atau billet. Pada tahap kedua, cold rolling atau pengerolan dingin merupakan proses akhir dari rangkaian proses pengerolan. Cold rolling dilakukan pada suhu ruang karena dilakukan pada suhu ruang. Cold rolling memerlukan energi yang besar, atau karena material dengan suhu yang memiliki kekuatan yang lebih besar dan akan menghasilkan produk dengan sifat anisotropik. Proses pengerolan ini menghasilkan permukaan akhir yang lebih baik. Selain itu, cold rolling juga menghasilkan produk dengan dimensi yang lebih baik dan menghasilkan beberapa produk dengan kekuatan serta kekerasan yang lebih tinggi. Pada proses metal rolling terdapat 2 kemungkinan terjadinya cacat. Yang pertama ada cacat pada permukaan atau surface defect, dan yang kedua ada cacat struktur atau internal. Nah, yang pertama ini ada cacat permukaan atau surface defect yang disebabkan oleh adanya kotoran yang menempel pada permukaan material, contohnya seperti kerak dan karat. Yang kedua ada cacat struktural atau internal yang disebabkan oleh distribusi bahan yang tidak tepat selama proses penggulungan. Nah, cacat pada struktur material ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada wavy edge dan zip crack, disebabkan karena gulungan yang tertekuk di bawah tekanan penggulungan. Nah, yang kedua ada edge crack dan center split yang disebabkan karena adanya deformasi plastis yang tidak homogen pada logam sepanjang lebar. Yang ketiga ada alligatoring, adanya gesekan pada permukaan antar gulungan.
permukaan atas dan bawah pada benda kerja. Nah, yang keempat ada faults, ditemui saat pengurangan perlintasan sangat rendah. Dan yang terakhir ada lamination, terjadi jika ingot tidak berbunyi dan memiliki pipa lubang atau selama penggulungan tidak dilakukan pengelasan secara sepenuhnya. Dalam rolling terdapat 3 karakteristik. Yang karakteristik yang pertama, penggulungan logam dengan karakteristik tertentu dapat melakukan proses rolling pada berbagai macam ketebalan. Logam boiler dapat digulung dengan ketebalan 12 inch. Karakteristik yang kedua, gulungan yang digunakan dalam penggulungan logam memiliki berbagai ukuran dan geometri. Dalam penggulungan datar berdiameter 24-54 inch. Karakteristik yang ketiga, pada proses hot rolling di atas temperatur kristalisasi, proses ini efektif untuk memperkecil ukuran butir logam dan memperbaiki kekuatan dan keuletan. Kelebihan dan kekurangan hot rolling. Kelebihan hot rolling itu terdiri dari atas 4 kelebihan. Yang pertama, bebas dari tegangan sisa. Kedua, sifat-sifatnya lebih homogen. Ketiga, porositas dalam logam dapat dikurangi. Keempat, sifat visi logam dapat meningkat. Dan kekurangan hot rolling itu terdiri atas 3 kekurangan. Yang pertama, terjadi oksidasi pada permukaan logam. Kedua, terjadi dekaburasi pada permukaan dan dimensi produk kurang akurasi. Ketiga, kemungkinan terjadi hot shortness, struktur tidak homogen. Kelebihan dan kekurangan hot rolling. Kelebihan hot rolling itu terdiri atas 4 kelebihan. Yang pertama, produk lebih tipis. Kedua, benda lebih kuat dan keras. Ketiga, permukaan relatif lebih halus. Dan keempat, ketelitian atau dimensi lebih baik. Kekurangannya itu terdiri dari 3 kekurangan. Yang pertama, daya yang diperlukan lebih besar. Kedua, peralatan digunakan lebih besar dan kuat. Ketiga, struktur keras dan kasar sehingga rapuh dan butuh waktu lebih banyak. Selanjutnya ada contoh produk rolling logam, dapat berupa yang pertama flat rolling, yaitu menghasilkan produk logam yang flat atau rata, seperti strip baja, koil, foil, pipa, plat kendaraan, dan lain-lain. Band rolling, untuk membengkokkan logam, berupa pressure vessel compression tank manufacturing, heavy machine parts manufacturing, ship and ship parts manufacturing, stainless tank manufacturing, specially equipped Vacline parts manufacturing. Kemudian yang ketiga ada tandem rolling. Tandem rolling menghasilkan produk seperti pump atau nozzle berupa fuel injection pump, bearing water pump, rolling sliding door, nozzle, socket tool, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada roll forging. Banyak digunakan dalam industri otomotif. Contohnya seperti pipa, kunci Inggris, piston, kompresor angin, core drill, mata obeng, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada screw rolling yang menghasilkan logam berupa buletan atau steel ball seperti peluru ketapel, bola bearing sepeda. Kemudian selanjutnya ada ring rolling. Ring rolling menghasilkan logam yang berbentuk seperti cincin, seperti reducer stainless steel, ring cap sealer, silinder piston ring. Kemudian selanjutnya ada thread rolling. Thread rolling menghasilkan logam dengan ulir seperti tip holder, nozzle, valve socket, dan lain-lain. Kemudian ada tube rolling. Tube rolling menghasilkan logam dengan berbentuk tabung yang bagian tengahnya itu kopong seperti metal tube rolling key, handle knob, U-bolt, grafit, dan lain-lain. Terima kasih, dadah!